Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Ketemu lagi dengan saya, Pasaka Pandita Sasana Wirya Sugianto Sulaiman. Ini kita baru selesai dengan Posata yang pertama di tahun Naga Kayu ini. Beberapa hari yang lalu kita laksanakan Capko yang pertama. Nah, karena Capko lalu dikenal di masyarakat sebagai Capkome. Capkome memang dirayakan di berbagai kelenteng dan merupakan peristiwa budaya Chinese yang merupakan ujung dari budaya Imlek atau upacara Imlek, hari terakhir. Apakah Capkome merupakan bagian dari upacara Buddhis? Banyak juga yang bertanya begitu. Uposatanya iya, karena kan Mahayana itu melakukan kebaktian tiap hari uposata. Capko merupakan salah satu uposata. Nah, uposatanya iya, tetapi perayaan budayanya tidak. Kenapa kita merayakan, Buddhis merayakan uposata? Karena memang dalam kalender upacara Buddhis Mahayana, Capko, CP, Ceit, jadi mulai dari Ceit, CP, Ceit itu hari pertama di bulan Lunar, CP hari ke-8, Capko hari ke-15, Jisa hari ke-23, dan balik lagi ke Ceit. Jadi dalam satu bulan itu ada 4 kali hari uposata. Nah, di hari uposata ini dilaksanakan upacara termasuk sankung dan sebagainya. Sankung juga kadang diajarkan untuk hari-hari besar keagamaan Buddha, misalnya ada perayaan Fan Im Sejid atau apa. Itu juga dilaksanakan sankung atau puja sangkung. Nah, apakah kemudian Capkome ini setelah kita laksanakan, lalu kita mesti makan lontong Capkome? Kan begitu. Orang bilang kalau Capkome nggak makan lontong Capkome nggak salu. Nggak juga begitu ya. Kalau di Indonesia ini lontong Capkome hanya ada di Jawa. Dari ujung barat Jakarta ini sampai ke ujung timur ada lontong Capkome, apalagi Jawa Tengah. Nah, memang lontong Capkome merupakan alkulturasi budaya. Nah, lontong itu memang merupakan makanan alkulturasi budaya. Kalau lokalnya atau pribuminya itu kan ketupat. Ini lontong. Nah, di zaman dulu lontong Capkome ini dimakan dengan makanan khas Chinese. Misalnya babi kecap, sate babi, dan sebagainya. Lalu sekarang kan jadi berubah. Jadi makannya pakai rendang sapi, ayam kari, sayur, apa itu? Labu siam itu. Dan sebagainya. Nah, apakah itu juga merupakan bagian dari upacara agama Buddha Mahayana? Oh, tentu tidak. Kita harus membedakan. Ini adalah upacara budaya atau
adat istiadat Chinese, sedangkan uposatanya sendiri merupakan upacara Mahayana. Jadi kita harus bedakan di situ. Memang dia ngeblend karena waktunya yang sama. Kita lihat agama-agama lain juga banyak yang ngeblend begitu. Baik agama Kristen, Kristen Protestan maupun Katolik ya. Lalu Islam apalagi. Banyak yang ngeblend ke budaya. Banyak. Termasuk dalam agama Buddha. Apakah hal itu dilarang oleh agama? Tentu tidak. Malah hal ini akan memperkuat keyakinan. Tidak apa-apa agama itu ngeblend dengan budaya. Tidak apa-apa, makin baik kalau menurut saya. Akan makin memperkuat keyakinan seseorang. Misalnya kembali ke lontong cap gome. Nah, orang kalau makan lontong kan ingatnya sembahyang. Nah, sembahyang itu kan bisa berarti posata. Jadi ada keterkaitan satu dengan yang lain. Dan ini sangat baik untuk memperkuat keyakinan agama seseorang. Bahwa dalam kehidupannya agama itu merasuk menjadi bagian dari budaya. Itu sangat oke. Menurut saya itu sangat baik. Tapi ya namanya kehidupan ini ada juga unsur yang negatif dari segi budaya tentu. Ya cuma kita sebagai orang yang dewasa dan bijaksana harus dapat membedakan saja. Saya kira penggunaan budaya dalam keagamaan itu baik untuk memperkuat keyakinan. Nah, kembali ke masalah tradisi. Kalau di daerah Sumatera, saya tidak tahu di pulau-pulau lain, tapi setahu saya tidak ada tradisi makan lontong, itu nggak ada. Lontong cap gome itu nggak ada. Yang ada justru makan onde-onde atau ronde itu loh. Nah sekarang ini kan makan ronde juga berkembang. Dulu kan cuman pakai air, gula yang dikasih jahe. Nah sekarang kan sudah pakai susu, macam-macam kan campurannya. Jadi otomatis berkembang juga. Nah jadi kalau di Sumatera, bahkan di Tiongkok, di China, di Taiwan, Hong Kong, Singapura, dan berbagai negara yang memperingati cap gome ini, mereka menggunakan onde-onde. Lalu kenapa di Indonesia ada lontong? Nah inilah bukti akulturasi budaya. Jadi budaya Chinese dipribuminisasi. Nah itu akulturasi kan itu. Pribuminisasi menjadi lontong. Dan itu baik. Sebagaimana baiknya akulturasi di dalam agama. Itu baik. Itu hal yang baik. Sehingga memperkuat keyakinan seseorang atas agamanya dan keindonesiaannya.
kenusantaraannya, karena lontong cap gome ini kan sudah sangat lama ya. Jadi akulturasi semacam ini diperlukan untuk agama Buddha. Demikian dari saya. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.